Halo, apa kabar kan? Ini ada multimeter baru lagi. Ini saya beli dengan tipe Soyi ZT102A. Nah, ini untuk mengganti multimeter saya yang sudah error. Nah, ini untuk mengukur tegangan agak error, jadi saya beli baru lagi. Nah, dapat apa aja di pembeliannya? Dapat multimeter, kabel temperatur, kabel probe, dan baterai A3 2 biji. Nah, ini multimeter untuk mengukur apa aja? Ini dengan mode auto. Nah, untuk mode auto ini hanya bisa untuk mengukur tegangan dan hambatan. Dan ini mode langsung ke voltnya, tegangan. Dan ini untuk mengukur tegangan AC, tegangan DC, milivolt, dan temperatur. Ini untuk mengukur resistor, dioda, dan kapasitor. Ini untuk mengukur frekuensi hertz. Ini untuk mengukur ampere, arus DC dan AC. Ini untuk mengukur yang miliampere DC dan AC. Nah, untuk multimeter ini bisa mengukur kabel putus, katanya sih. Tapi belum saya coba. Ini fitur NCV ini bisa mengetahui kabel putus atau tidak. Nah, saya penasaran juga. Akan saya coba dahulu untuk mengaktifkannya. Kalau di buku petunjuknya itu harus ditekan tahan ini NCV ini. Nah, oh, ini harus kita tahan tombol kuningnya ini. Nah, ini saya punya kabel. Ini tidak putus ya. Ini cuma kabel radio. Kita colokkan aja. Nah, ini sudah teraliri listrik. Sekarang kita tahan. Coba kita cabut ya. Nah, kalau kita cabut hilang. Oke, kita nyalakan lagi. Tancapkan. Nah, kalau bunyi titik-titik seperti kabelnya tidak putus. Kalau kita cabut, nah cuma titik-titik seperti itu. Ini mungkin berguna kalau kalian menemukan kabel yang putus di dinding atau di apa, mungkin bisa dipraktekkan ya. Untuk fitur itunya NCV. Nah, sekarang coba kita akan mengukur kapasitor ya. Nah, kalau kalian sering perbaikan dinamo, sering menemukan kapasitor, ini tidak bisa di auto. Kalau kapasitor sepertinya. Nah,
Ini kapasitansinya 1,5 mikro. Coba kalau kita ke mode auto, sepertinya tidak bisa. Nah, itu mendeteksi mega ohm, bukan farad, tapi tulisannya ohm. Harusnya ini mikro farad. Oke, sekarang caranya bagaimana? Kita paskan dulu ke ini khusus kapasitor. Ya, ini mega ohm, ini dioda, ini kapasitor. Nah, ini ada lambang faradnya ini. Sekarang kita coba cek. Jangan sampai kesentuh tangan ya kalau ngecek kapasitor. Nah, itu terdeteksi 1,522 mikro. Nah, 1,5 mikrofarad. Oke, lumayan akurat. Sekarang kalau kapasitornya sudah zong, ini 1,5 mikro tapi sudah zong ya, alias sudah rusak atau menurun kapasitansinya. Kita cek berapa. Nah, tidak sampai 1 mikro, 580 nano farad, berarti 0,5 mikro. Nah, ini 0,5 mikro kalau kita jadikan mikro dari nano. Nah, berarti ini sudah zong. Oke, sekarang kita ke mode auto. Nah, kalau untuk mode auto ini keterangannya, untuk mode auto ini untuk auto recognition for voltage resistance and continuity. Jadi untuk mengetahui tegangan dan resistansi atau hambatan untuk mode autonya. Oke, sekarang nah untuk continuity-nya, nah bunyi seperti ini, bip seperti ini. Ini untuk mengecek kabel atau jalur yang putus. Sekarang kita cek tegangan DC ya. Ini ada baterai 18650, tegangannya sekitar 3-4 volt. Kita ke mode auto. Nah, langsung ke detek tegangan DC. Saya naikkan dulu. Cek tegangan DC 3,44138. Nah, kalau kita balik polaritasnya, nah negatif tegangan DC. Lumayan akurat. Tegangan DC. Sekarang kita coba tegangan AC ya. Tegangan AC nah malah kesampar ya rekan. Tegangan AC langsung kita colokkan aja ke mode auto. Nah, terdeteksi tegangan AC nya 200 volt, 203 volt. Nah, jadi untuk autonya ini kalian bisa mengecek tegangan DC dan AC. Oke, sekarang ada wheel untuk mengecek apa ini, suhu ya. Coba kita tancapkan ya. Untuk temperaturnya ini kita paskan ke gambar temperatur ini. Nah, nah ini suhunya
26 kalau tidak dipegang. Coba kita coba panaskan aja. Cari korek HP kok tidak ketemu. Coba kita panaskan, mau naik atau tidak. Oh, terlalu panas. Sudah dingin. Terlalu panas jadi. Saya kurang tahu ini sensitif atau tidak. Jelas ini untuk mengukur termometernya. Oke. Sekarang tegangan AC DC sudah. Bobotnya ringan ya, Ren. Ini cocok kalau kalian tidak mau ribet untuk mengecek tegangan AC dan DC-nya ini. Untuk tes lainnya saya kira seperti itu dulu aja ya kan. Ini cuma untuk melihat fitur-fiturnya ini. Untuk mengukur ya, bentar, saya ukurkan dulu resistor ya. Nah, ini ada resistor. Saya ukurkan dulu resistor ini 1000 ohm. Coba kalau kita di auto. Nah, 1 kilo ohm. Pas. Ini 1800. Nah, pas. Ini 1K 10K. Oke, 9,75 kilo ohm. Oke. Selebihnya cuma itu aja ya ini. Ini agak membantu kalau kalian mengecek kapasitor dan tegangan. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.